ahli waris yang sah. Selamat mendengarkan. Keesokan paginya, asisten Jim meminta Marsha bersiap untuk menemui para tetua keluarga Kim. Hari ini, Marsha kembali memakai handbook, mengikuti pengaturan dari Louis. Aura bangsawan Marsha sungguh nampak terlihat. Tiap gerakannya terlihat elegan. Aura wajahnya memancarkan ketenangan para bangsawan pada umumnya. Apa kau sudah siap? Tanya Louis. Angguk Marsha. Asisten Jim membawa Marsha masuk ke dalam aula pertemuan kediaman Tuan Kim. Marsha memberi hormat kepada para tetua, lalu berdiri tegak menatap para tetua dengan tatapan tegasnya. Teringat dengan kedua orang tuanya, sungguh memberikan keberanian yang berlipat-lipat untuk Marsha ketika menghadapi para tetua keluarga Kim. Melihat hiasan rambut yang dipakai di kepala Marsha, sungguh membuat para tetua terkejut. Itu adalah pengakuan Tuan Besar Kim terhadap Nona Marsha. Tuan, ini adalah Nona Muda Kim, ucap asisten Jim menjelaskan. Mereka berbisik-bisik. Ahli waris utama telah kembali, ucap salah satu tetua. Apakah kalian memiliki bukti? Tanya mereka. Aku memiliki sebuah koin yang diwariskan oleh kedua orang tuaku, jawab Marsha. Bisakah kalian menunjukkannya? Pinta mereka. Marsha memandangi Louis. Dengan samar Louis mengangguk. Tentu saja, aku bisa menunjukkannya, jawab Marsha. Asisten Lee masuk dengan membawa sebuah kotak lalu memberikannya kepada Marsha. Nyonya, ucap asisten J. Marsha mengambil kotak tersebut, lalu berdiri menghampiri para tetua dan membuka kotak tersebut agar para tetua bisa melihatnya. Salah satu dari mereka mengambilnya untuk melihat lebih jelas dari dekat. Tetua tersebut berkali-kali menarik turunkan kacamatanya, lalu bergumam. Sambil berpikir dalam-dalam, lalu memberikan analisanya. Ya, ini adalah koin keberuntungan, ucapnya memverifikasi. Marsha mengambil kembali kotak tersebut dan kembali duduk di tempatnya. Louis menggenggam tangan Marsha yang terasa dingin itu dan memberikannya kehangatan agar lebih tenang. Para tetua nampak berdiskusi dan akhirnya mengakui kehadiran Marsha untuk masuk ke dalam keluarga bangsawan Kim. Namun meskipun begitu, Louis melihat mereka masih memandang Marsha sebagai cangkang yang kosong. Marshaku harus bisa merebut kepemimpinan grup Kim jika ingin mendapatkan pengakuan yang sebenarnya, pikir Louis. Setelah memberikan pengakuan, para tetua pun pamit diri. Marsha terduduk meringsut di atas sofa. Syukurlah sudah selesai. Hatiku bagai dikejar-kejar lokomotif sepanjang aku duduk di sana tadi, ucap Marsha sambil menghela napas. Ini baru permulaan sayang. Pertempuran sebenarnya belumlah dimulai, ucap Louis mengingatkan. Dengan seketika Marsha langsung saja memeluk Louis. Dekap aku erat, pinta Marsha kepada Louis. Louis memeluk Marsha. Aku akan selalu ada di sampingmu, ucap Louis lembut seraya menciumi puncak kepala Marsha dan menepuk-nepuk punggung Marsha. Kediaman Kimura. Kabar bahwa para tetua telah mengakui kehadiran Marsha membuat dirinya menjadi berang. Namun Kimura masih bisa mengontrol emosinya, mengingat dia sudah menguasai lebih dari setengah keluarga bangsawan Kim. Ma, apakah rapat dengan pemilik saham masih diperlukan? Tanya Soyun. Tentu saja, itu tetap kita lakukan. Kita memiliki sebagian besar suara pemegang saham. Jadi, kepemimpinan grup Kim akan tetap jatuh ke tangan kita, ucap Kimura dengan penuh percaya diri. Bagaimana dengan pergerakan Tanya? Tanya Kimura. Saat ini, Tanya sedang memastikan bahwa tidak ada yang mundur dari lingkaran kita, jawab Soyun. Bagus, ternyata wanita itu berguna juga, ucap Kimura menyeringai. Di kediaman Tuan Kim, asisten Jim memberikan file-file yang diminta oleh Louis. Tuan, ini adalah file yang berisi sekutu Kimura, ucap asisten J. Terima kasih, jawab Louis seraya mengambil file tersebut dan mempelajarinya. Bisakah kau mengatur pertemuanku dengan mereka secara pribadi? Tanya Louis kepada asisten J. Baik Tuan, saya akan mengusahakannya, jawab asisten J. Louis mengetuk-ngetukkan jarinya di atas meja, lalu memberikan instruksi kepada asisten Lee. Temukan kelemahan terkelam mereka, perintah Louis. Memahami apa yang dipinta oleh Louis, asisten Lee pun segera bergegas mengerjakannya. Louis mendatangi kamar Tuan Kim dan melihat Marsha sedang menyeka tubuh Tuan Kim. Mengapa kau yang melakukannya? Bukankah ada perawat? Ucap Louis. Dia adalah kakek buyutku. Untuk apa aku meminta orang lain melakukannya? Jawab Marsha sambil membelai lembut pipi Tuan Kim. Biarkan aku membantumu. Tuan Kim juga termasuk kakek buyutku.
Jika begitu, ucap Louis. Setelahnya, mereka pergi ke taman menikmati sinar senja sore hari. Louis memeluk Marcia dari belakang dan menaruh dagunya di bahu Marcia. Apakah ini tidak mengapa kau meninggalkan Liu Corporation hanya untuk menemaniku berebut harta? Tanya Marcia sambil tertawa kecil. hei, kau adalah Nyonya Liu. Mengetahui ada sekelompok orang yang ingin menindasmu, mana mungkin aku hanya diam saja. Jawab Louis. Mendengar perkataan Louis, hati Marcia terasa hangat. Marcia pun mengelus-elus lengan Louis yang melingkar di pinggulnya. Terima kasih, karena selalu berada di sisiku, ucap Marcia. Jangan sungkan, kita ini suami istri bukan? Ucap Louis mengingatkan lagi. Meski tidak di Beijing, namun Louis tetap bisa melakukan dan mengontrol pekerjaannya dari sini. Asisten Ji memberikan satu ruangan kerja untuk Louis, agar lebih mudah di dalam bekerja. Sama halnya dengan Marcia, dia masih bisa membuat sketsa-sketsa rancangan perhiasannya di sini. Marcia mengambil ponselnya dan menghubungi Elana untuk mengecek pekerjaan dinas luar mereka. Bagaimana? Apakah lancar? Tanya Marcia kepada Elana. Iya, kami sudah menyerahkannya langsung, jawab Elana. Kau tahu, keluarga Long sangat ramah. Mereka menjamu kami dengan baik. Bahkan Raja dan Ratu bersedia menemui kami. Ah ya Tuhan, ternyata dia lebih cantik ketika kita melihat aslinya, cerita Elana dengan menggebu-gebu. Ya, syukurlah jika itu berjalan lancar. Kapan kalian akan kembali? Tanya Marcia. Segera, begitu aku selesai membeli oleh-oleh untuk keluargaku dan yang lainnya, jawab Elana. Ya, Elana adalah orang yang mudah memberi. Jika dia pergi ke suatu tempat, maka dia akan selalu ingat untuk membawakan sesuatu untuk keluarga dan teman-temannya. Iya, jika kekurangan uang, kau bisa menghubungiku, ucap Marcia setengah mencandai Elana. Oke Bu Bos, jawab Elana setengah bercanda juga. Sementara itu, mengetahui bahwa saat ini Louis ada di Korea di kediaman Tuan Kim, benar-benar tidak bisa membuat Tanya menahan diri untuk tidak menemui Louis. Dengan alasan menjenguk Tuan Kim, Tanya pun datang ke kediaman Tuan Kim. Asisten Ji tidak mengizinkan Tanya melihat Tuan Kim. Maafkan saya, Nona. Saat ini, Tuan Kim tidak diperkenankan menerima kunjungan, ucap Asisten Ji. Tanya tidak merasa terganggu dengan penolakan Asisten Ji, karena sebenarnya dia datang untuk bertemu dengan Louis.